Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami ala hablillahil matin wa amarna bit tasamuhi wad da'wati ala man yukhalifuna fid din حيث قال في كتابه الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود أما بعد. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Hajjah Iriana Joko Widodo, Syaikhi wa Khali yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajjah Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para alim ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam nuzulul Quran yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana semestinya kita hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Bapak Presiden dan para hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita menelaah Al-Quran secara seksama, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa yang pertama, keberagaman dalam perspektif Al-Quran adalah satu keniscayaan dan sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Walau syaa rabbuka, andai kata Allah Tuhanmu berkehendak, hai Nabi Muhammad, ya asyrafal khalqi, la ja'alan nasa ummatan wahidah. Mudah bagi Allah menciptakan manusia itu dalam satu umat. Kalau perlu Islam semua, kalau perlu Arab semua, kalau perlu Jawa semua, ormasnya kalau perlu NU semua, atau Muhammadiyah semua, tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah ternyata berkehendak menciptakan kalian beragam. Jika kita datang ke Sumatera Barat, di Sumatera Barat mayoritas saudara kita di sana Muhammadiyah. Jika kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur mayoritas NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, gubernurnya NU, bupatinya NU, wali kotanya NU. Kata sebagian kiai bahkan di terminal Bungurasih saking kuatnya NU itu copetnya saja NU, saudara-saudara. Ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kehendak Allah. Kita diciptakan beragam. Yang kedua, manusia juga diciptakan Allah beragam itu katanya untuk saling mengenal. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merenungi firman-firmannya, kita pada satu kesimpulan, memang manusia fitrahnya diciptakan berpasangan dan beragam agar hidup rukun dan damai. Karena manusia sejatinya satu sama lain saling membutuhkan.
Kita yang berbeda agama ternyata saling membutuhkan, apalagi hanya berbeda ormas. Seorang penyair Arab terkenal bernama Al-Ma'ri mengatakan, "An-nasu lin-nasi min badwin wa min wahadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu." Manusia itu satu sama lain saling membutuhkan, apakah dia yang dari desa maupun dari kota, walaupun seringkali manusia tidak menyadarinya. Seorang ulama tafsir terkemuka bernama Imam At-Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir berkata, manusia akan hidup rukun dan damai jika dia atau mereka dijaga dari permusuhan dan kebencian, betapapun mereka berbeda. Dan jika manusia sudah dijaga dari kebencian dan permusuhan, kata Imam Tahir Ibnu Ashur, itu maknanya mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Inilah makna dari firman Allah, illa marrahima rabbuk. Rahmat Allah itu penting. Dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah, akan penuh keindahan jika rahmat Allah sudah sampai kepada kita. Saya ingin menyampaikan sebuah syair dalam Bahar Basit, betapa indahnya dunia jika dipenuhi dengan rahmat Allah dan kasih sayang walaupun kita berbeda. Ma'a'taral kauna basman sifhu bil hikami خيط فرقا بين الآنام بالنظام والخلف لا يعلو إن نعذر ونبتسم فنقطة الوحي في الحياة بالرحم. Dalam syair ini saya ingin menjelaskan bahwa dunia ini indah dan dipenuhi dengan senyuman jika kita mau merajut, menjahit perbedaan kita dengan penuh kasih sayang. Karena fanuqtatul wahyi fil hayati birrahami, inti daripada wahyu dan firman Allah adalah kasih sayang. Sama seperti inti kenapa Nabi Muhammad SAW diutus juga adalah karena kasih sayang. Bapak Presiden, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi kasih sayang Allah ini tidak bisa kita hanya menunggunya datang. Dia harus kita raih dengan banyak membangun jembatan-jembatan sosial, yakni silaturahim dan dialog. Memperbanyak silaturahim, dialog, inilah salah satu cara kita menjemput rahmat Allah. Karena seringkali kurangnya silaturahim, inilah yang membuat kemudian keberagaman kita menjadi penghalang kita saling menyayangi. Guru daripada Jalaluddin Ar-Rumi bernama Syekh Syamsuddin At-Tibrizi dalam Al-Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaedah cinta, ia mengatakan, yambutu mu'zamu masyakilil alam min akhta lughawiyah. Ternyata tumbuhnya kemuskilan-kemuskilan di dunia ini yang terbanyak min akhta lughawiyah, karena kita seringkali salah memahami ucapan dan bahasa orang yang berbeda dengan kita. Padahal jika kita bertemu, berdialog, maka di sana akan tumbuh kasih sayang di antara kita. Apalah lagi jika kita ingin mencoba memahami orang yang berbeda dari kita dengan banyak membaca dan mendengar apa alasan mereka berbeda. Alangkah indahnya nasihat seorang ulama besar dari Makkah bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, gurunya para ulama Indonesia pada masanya. Beliau mengatakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Manusia itu, kata Sayyid Muhammad, idza tasa'a ilmuhu, jika ilmunya luas, jika wawasannya luas, jika literasinya banyak, ittasa'a sadruhu,
maka akan luas hatinya, maka dia akan bijaksana. Dan jika dia sudah bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, orang yang banyak ilmunya, banyak bacaannya, sedikit sekali dia akan ingkar kepada orang yang berbeda dengannya. Dalam bahasa lain saya ingin mengatakan, kullamazdadal mar'u minal ilmi kullamazdada minal wasatiyah. Seseorang setiap kali ilmunya bertambah, kullamazdada minal wasatiyah, maka moderasi beragamanya akan bertambah. Wa kullama fabiqadri naqsihi minal ilmi biqadri bu'dihi 'anil wasatiyah. Sebaliknya, orang semakin sedikit dan kurang ilmunya, maka moderasi beragamanya akan berkurang. Kita harus banyak menyontoh para ulama-ulama kita. Kami yang dibesarkan di pesantren sangat bersyukur mendapatkan ilmu langsung daripada ulama yang ilmunya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi. Kami tak bisa melupakan bagaimana bijaksananya seorang ulama yang tinggal di kota Rembang, bernama Kiai Bishri Mustafa. Beliau tinggal di kota Rembang. Dari kota Rembang ke timur ada satu kecamatan bernama Lasem. Banyak saudara-saudara beretnis Tionghoa tinggal di kota Lasem. Tapi Kiai Bishri Mustafa ini karena keluasan ilmunya, beliau bisa hidup rukun dengan orang yang berbeda agama tanpa mengorbankan akidahnya. Beragama dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Sebab ada orang yang beragama melupakan nilai-nilai kemanusiaan, atau ada juga orang yang mencoba memegang nilai-nilai kemanusiaan tapi dia meninggalkan prinsip-prinsip agamanya. Ini juga yang salah. Pak Kiai Bishri Mustafa tidak. Satu ketika datang seorang non-muslim dari etnis Tionghoa ke rumah beliau, bercerita tentang ayahnya yang wafat. Pak Kiai, alangkah gembiranya saya jika Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya, apalagi sembahyang di rumah saya. Pak Kiai Bishri Mustafa dengan keluasan ilmunya menjawab, baik, sebut saja namanya Acong, baik Cong, saya datang, saya akan sembahyang. Saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan jika Pak Kiai ini bacaannya kurang luas, mungkin beliau akan menjawab, tidak bisa, kamu beda agama dengan saya, lakum dinukum waliyadin. Tapi beliau tidak, beliau bilang saya akan datang. Karena beliau tahu bahwa bertakziah kepada orang yang berbeda agama tidak dilarang dalam agama kita. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disunnahkan. Dan beliau datang bersama beberapa santrinya. Pak Kiai mengajak beberapa santrinya. Kemudian ketika sampai di tempat saudara yang non-muslim dari keturunan etnis Tionghoa ini, Pak Kiai bertanya, di mana saya boleh sembahyang? Lalu ditunjukkan satu tempat, Pak Kiai Bishri Mustafa lalu sembahyang di sana. Bukan sembahyang jenazah, bukan salat jenazah, tapi beliau pada saat itu salat duhur berjamaah dengan santrinya. Tapi dengan demikian saja, hadirin yang dimuliakan Allah, saudaranya non-muslim merasa gembira karena mereka merasa dihormati. Inilah contoh bagaimana seseorang ketika semakin luas ilmunya, dia bisa hidup berdampingan tanpa harus memusuhi. Kami juga tak bisa melupakan bagaimana nasihatnya Kiai Sahal Mahfud, guru kami di pesantren. Pada saat beliau ditanya oleh muridnya, bolehkah kami membaca buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah di kalangan pesantren, di kalangan NU tentu santri tahu, seringkali mengkritik tradisi-tradisi pesantren, terutama ziarah kubur atau tawassul atau tabarrukan dengan orang-orang saleh. Jika Kiai Sahal Mahfud cara berfikirnya tidak luas, tidak moderat, pasti beliau akan mengatakan
jangan kalian baca. Tapi Kiai Sahal Mahfud mengatakan, la mani'. Kenapa tidak? Khudh ma safa wada' ma kadar. Ambil yang jernih, bacalah. Kenapa? Sekali lagi, dengan banyak membaca, dengan wawasan yang luas, karena bersilaturahim bisa dengan fisik, bisa juga dengan membaca apa-apa yang mereka tulis akan membuat kita saling menghargai. Al-Fakir, saya pribadi memiliki banyak pengalaman, alhamdulillah, dengan silaturahim ini bisa kumpul hidup rukun dengan saudara-saudara kami, baik yang berbeda agama atau satu agama berbeda ormas. Saya dibesarkan dalam tradisi NU, tapi lebih dari 17 tahun saya mengajar di masjid-masjid Muhammadiyah. Pertama kali diminta mengajar di Masjid Muhammadiyah, saya bertanya kepada saudara saya, pengurus Masjid Muhammadiyah. Karena di masjid itu jelas sekali prasastinya ditulis yang meresmikan Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Umum Pengurus Muhammadiyah atau Ketua PP Muhammadiyah. Saya bertanya, kenapa Bapak mengundang saya mengajar di tempat ini? Apa Bapak tidak tahu siapa saya, latar belakang saya? Pengurus masjid itu bernama Haji Sofyan menjawab, kami tahu Pak Kiai kalau Pak Kiai ini orang NU. Saya bilang, tahu dari mana saya orang NU? Kelihatan dari sarungnya, katanya gitu. Nah, saya bertanya waktu itu, kenapa Bapak pengurus Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah mengundang saya sebagai orang NU di Masjid Muhammadiyah? Jawabannya sederhana dan luar biasa. Begini Pak Kiai, kami mengundang Pak Kiai sebagai tokoh NU mengajar di Masjid Muhammadiyah agar Pak Kiai menjelaskan apa dalil-dalil dari amalan-amalan yang selama ini dilaksanakan oleh orang NU. Ziarah kubur, tawassul, haul, dan lain-lain. Agar apa? Agar nanti orang Muhammadiyah tidak mudah menganggap NU sesat. Sebab boleh jadi jika yang mengajar orang Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah, boleh jadi nanti orang Muhammadiyah taunya NU sesat. Dengan Bapak mengajar di sini, beritahu amalan NU ada dalilnya, insya Allah orang Muhammadiyah akan kemudian semakin faham. Semenjak itu saya berpikir, jika semacam ini, maka mestinya di NU juga, santri-santri NU harus juga sesekali mengundang tokoh-tokoh Muhammadiyah atau membaca buku-buku ulama-ulama Muhammadiyah, baik Buya Hamka, Kiai Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Karena sejatinya Kiai Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari ternyata murid dari ulama besar Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab yang kebetulan kami tulis, Tuhfatul Qasi Waddani, menjelaskan tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, saya katakan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dua-duanya menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kedua-duanya murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya katakan di sana, Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyah didirikan oleh murid Syekh Nawawi Al-Bantani bidahlana, bernama Syekh Ahmad Dahlan, intashara ay intashara far'uha, yang kemudian kita tahu cabangnya menyebar di mana-mana, sebagaimana wa nahdhatun, nahdhatul ulama bihashimin, didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ishtahara ay ishtahara situha, menjadi terkenal organisasi ini seantero dunia, dan kedua-duanya adalah murid dari seorang ulama besar. Hadirin, bagi orang yang alim, maka tidak akan ada pernah bagi mereka keberagaman, perbedaan itu menjadi sekat untuk hidup rukun dan damai. Bapak Presiden dan para hadirin yang dimuliakan Allah, negara ini sekali lagi membutuhkan peradaban yang indah, yakni peradaban yang dibangun atas dasar saling memahami, saling mencintai, dan juga saling menyayangi, bukan atas dasar saling mencurigai dan membenci.
Fenomena Islamophobia pada satu sisi dan kafirphobia pada sisi lain harus dihilangkan dari negeri ini dan bahkan juga dari dunia ini. Karena hanya dengan menghilangkan rasa curiga di antara umat beragama, di antara sesama manusia, dan di antara pemeluk agama yang berbeda, negara dan bangsa yang berbeda akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian yang hakiki. Bangsa ini memiliki sejarah panjang dalam kerukunan dan menghargai perbedaan, sampai-sampai beberapa ulama utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Thayyib menyatakan saat ini ulama-ulama Timur Tengah bukan lagi waktunya mengajari bangsa Indonesia atas kerukunan dan toleransi, tapi kata mereka, kamilah ulama-ulama Timur Tengah yang harus menulis tentang bagaimana toleransi dan hidup rukun dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majmuk dan beragam. Sebagai penutup, kami ingin berdoa dan mendoakan semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga para pemimpin negeri ini, untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang maju dalam keberagaman dan kerukunan warganya, sebagaimana harapan yang kami sampaikan dalam syair di bawah ini. Ata bihamdir rahmani qaidul mu'jabi dha Jokowi ammar al-bilada fil aghlabi ما أحلى النائب في الفنون والآداب معروفون ينشر فوائد المذهب يا لمعات الخالق من نور المحجب فالحمد لله ذا المجمع بالرحب يا ربنا اجمعنا في الحركات كالضرب في الدارين زلفانا بزمرة الذهب. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.